Halo selamat malam sahabat WK dan juga teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga di sini. Saya dengan Juanita Ari dan rekan saya Ahmad Sabran. paling ganteng dan juga ngakunya. Dan juga dokter kesayangan kita semua yang kita tunggu-tunggu kehadirannya tiap malam Jumat kalau Bung Sabran bilang. Selamat malam Dokter Binsar. Selamat malam Mas Sabran Bari. Baik dokter, malam hari ini kita bersama-sama seperti biasa Dok. Kamis malam tuh konten edukasi seksual. Tapi kita bukan mau bahas tema nih Dok. Cuma karena banyak banget pertanyaan dan banyak juga yang bilang lama banget nih Dokter Binsar jawabnya gitu. Kalau WhatsApp gitu ya. Ya karena Dokter Binsar juga sibuk ya. Baik, kali ini ada beberapa pertanyaan yang kita bantu untuk sampaikan ke Dokter Binsar. Kita mulai aja ya. Silakan Bung Restu untuk pertanyaan pertama. Baik dokter, ini datang dari Ibu Sri Purwanti 1546 ya. Dia bertanya, maaf dok saya mau tanya usia saya 47 tahun. Masih pakai KB IUD. Tapi sudah 2 bulan ini haidnya tidak lancar. Apakah ini tanda-tanda menopause? Silakan dokter. Kemungkinan besar Ibu Sri Purwanti ini mengalami proses yang namanya menopause. Kan IUD itu kan cuma sekedar spiral ya. Ya, tidak ada intervensi hormon. Tetapi di dalam tubuhnya Ibu Sri ini hormonnya sudah mulai turun. Nah, pertanyaan buat kita adalah kok bisa umur 47 sudah mulai ke situ? Nah, saya harus bilang sama sobat WK, tanda-tanda menopause itu sejak kapan mulai ditentukan usia menstruasi pertama atau menars ya. Jadi semakin dini usia menstruasinya pertama, maka semakin dini pula usia menopause. Ya. Jadi setiap orang beda-beda. Beda-beda. Ada yang udah di atas 12 tahun mens pertama, makanya menopause dia di atas 50, bahkan sampai 55 gitu. Baik, IUD tidak pengaruh berarti? Tidak pengaruh. Jadi beda ya, kita harus bedakan IUD dengan haid tidak lancar. IUD tidak mengganggu haid. Tidak mengganggu, arti tidak mengganggu proses internal tubuh, hormon gitu ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, mungkin bisa ditampilkan. Ya, baik dok, ini dari Zara Mohsinje 9843. Apakah wanita menopause bisa hamil? Kan sudah nggak haid. Dan kenapa suami lebih suka berhubungan pada istri hamil? Padahal wanita hamil kebanyakan lebih basah banget. Tolong dok pencerahan. Ya, agak aneh pertanyaannya nih. Ada namanya menopause ini ya. Kayaknya pertanyaannya ada beberapa tingkat ya dok. Silakan dokter. Jadi Zara Mohsinje. Jadi menopause itu kalau sudah terjadi, perempuan itu secara teori nggak bisa hamil. Karena nggak ada telur. Nggak ada telur ya. Jadi dia tidak mens, telurnya tidak ada, ya selesai, nggak bisa hamil. Itu secara teori. Tetapi kalau kita bisa bilang kuasa Tuhan, ya bisa saja kan, banyak berita tuh usia tua udah nenek-nenek ya. Itu bisa saja terjadi. Tapi secara teori tidak haid, tidak ada telur, menopause, tidak bisa hamil. Kenapa suami lebih suka berhubungan pada istri hamil? Ya, kalau saya bilang sih itu sebetulnya selera ya. Tidak patokan. Mungkin ya kan? istrinya buzara aja, suaminya suka wanita hamil. Padahal wanita hamil kebanyakan lebih basah banget ya. Wanita hamil itu sebetulnya nggak nyaman ya hubungan seks ya. Ya kan? Jalan aja susah. Jalan susah ya Mbak Ria. Ya kan, perempuan toh Mbak Ri, ya kan. Jadi sudah hormonnya semua drop, ya kan. Waduh, nggak enak lah gitu. Emosinya juga berubah. Ya, libido nggak ada. Ya bagaimana mau lebih basah? Hasratnya hilang. Ya dia hanya terpaksa melayani suami. Tapi juga dengan resiko kalau dia melayani suami. Hati-hati, ejakulat itu mengandung enzim namanya prostaglandin. Begitu disemprotkan oleh penis pada waktu ejakulasi, kalau dia terlalu dalam penetrasi, nyemprot dia terkena mulut rahim, bisa merangsang konstruksi rahim.
Itu yang menyebabkan terjadinya kelahiran. Jadi akhirnya keguguran. Oh, pemicu ya? Iya. Makanya kalau boleh ya Sobat WK, Bapak Ibu-ibu, orang hamil trimester pertama kalau boleh jangan berhubungan sayang. Jangan berhubungan. Ya. Pertanyaannya berikut, kalau begitu boleh nggak hubungan? Boleh, tapi jangan terlalu dalam penetrasinya. Tahan-tahan dikit lah kalau nggak tahan. Atau ejakulasi di luar ya dok? Iya, daripada saya suruh gosok tembok, ya kan? Daripada saya suruh gesek-gesek tembok, silakan, tapi jangan terlalu dalam. Gitu aja. Baik. Karena berbahaya buat rahim. Ya? Iya. Mungkin ini suaminya Bu Zara ini waktu dia hamil ini kali, ya, minta terus kali ya? Minta terus, ya kan? Nggak apa-apa, wajar aja. Sama suaminya ya, nggak apa-apa ya, suaminya gairahnya besar toh, masih muda. Mungkin. Tapi ingat, hati-hati ada kehamilan di sana ya. Baik. Baik, lanjut, Bung Restu. Baik, dokter dari Lia Ungkul 663. Ada banyak obat dengan berbagai merek untuk supaya vagina nggak becek. Itu gimana ya dok? Terus kalau HB nggak kerasa apa-apa itu karena apa? Ya, hubungan ya. Iya, baik. Hubungan Jadi badan, ya hubungan badan. Banyak obat dengan merek supaya vagina nggak becek. Itu begini. Pada waktu seorang wanita itu menopause, kita lihat dulu prosesnya. Seorang wanita itu menopause, maka estrogen itu drop, Bari. Ya Mas Abran. Ya. Tidak habis, tapi estrogennya drop. Menurun ya. Menurun. Nah, pada waktu estrogennya drop atau menurun, maka yang pasti adalah pembasahan atau yang namanya sirkulasi darah ke dinding vagina itu berkurang. Kalau sirkulasi darah ke dinding vagina itu berkurang, akibatnya pembasahannya juga berkurang. Nah, bisa kita bayangkan kalau dia sirkulasi pembasahannya berkurang, makanya kering. Nah, sehingga apa solusinya buat kita? Pertama, estrogennya harus ditambah. Yang kedua, kalau dia kering, kita kasih vagina gel. Ya, mohon maaf nih, nama nggak saya spill itu. Tapi ada obatnya, ya kan? Nah, jadi supaya vagina tidak becek, tidak kering. Kering ya. Ini kenapa nih? Nggak becek. Nggak becek. Kalau becek malah bagus kan ya dok? Kalau becek itu bagus. Nah, satu lagi. Tidak ada obat yang membuat vagina nggak becek. Jadi supaya vagina kering, nggak ada. Saya tidak sarankan. Jadi kalau vagina seorang wanita itu becek, itu bagus. Sehat ya dok? Sehat. Ya. Banyak pertanyaan itu Mbak Ari. Ya, yang booming tuh YouTube edukasi kita, video kita episode tuh. Kita ya? Oh, episode yang vaginanya paling tinggi. Oh, harus katanya kering. Oh, nggak bisa. Kalau kita membuat vagina kering, berarti kita sedang memblok kerja estrogen. Dan itu nggak boleh. Malah tidak sehat. Malah tidak sehat. Baik. Dan hubungan nggak kerasa apa-apa, ya berarti libidonya mungkin. Nah, saya mau bilang buat para ibu-ibu, Sobat WK, bahwa libido atau rasa di dalam hubungan seksual itu tergantung daripada estrogen yang mempengaruhi fungsi klitoris. Sensitivitasnya. Kalau klitorisnya berkurang, sensitivitasnya pasti nggak rasa apa-apa. Nah, itu yang kita perbaiki. Ada obatnya. Ada obatnya ya. Tapi mohon maaf. Tidak bisa di-spill. Jadi silakan langsung hubungi dokter aja nanti ya dok ya. Jadi nggak kerasa apa-apa karena estrogen. Ya karena klitorisnya tidak sensitif, bisa karena estrogennya. Kalau usia muda mungkin banyak faktor. Ya ada komorbid, emosional, psikologi lagi. Karena perempuan kan psikologinya kuat. Psikisnya lebih berbicara daripada rasional. Ya sehingga akhirnya harus kita bantu dengan obat untuk meningkatkan libido. Ada sih dok yang gampang. Apa itu? Sekiranya sayang aku udah transfer ya. Langsung berasa lagi. Langsung berasa lagi. Itu bagi Mari. Gitu dok. Makan malam belanja. Baik, Bung Restu lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Dokter. Dari @watiwat D9K. Kalau vaginanya keluar darah kecoklatan seperti susu moka, bau tidak sedap, itu kenapa ya?
Hati-hati kalau wanita keluar namanya darah coklat. Ya. Tapi bukan karena mau mens ya, Dok? Ya. Apakah itu bentuk perdarahan dari mulut rahim? Itu sangat mungkin. Hati-hati ibu-ibu sobat WK, perdarahan dari mulut rahim. Jadi pada waktu sexual intercourse, hubungan seks itu ujung penis nyentuh mulut rahim, berdarah dia keluar. Segera periksakan ke dokter kandungan, SPOG. Iya. Atau yang kedua ada luka di dinding rahim. Di dinding vagina. Luka. Atau ada problem lain. Jelas kalau ada sesuatu yang keluar, apalagi darah kecoklatan sesudah hubungan, dan ada bau. Nah ini yang saya bilang. Ya, ada sesuatu. Kemungkinan saya mencurigai adanya radang. Bukan radang jamur ya, itu bukan jamur saja. Tapi yang namanya radang bisa di mulut rahim, bisa di salving. Salving itu organ atau bagian sesekitar rahim. Itu bisa. Lebih jelasnya biar di USG atau di periksa kolposkopi dengan dokter kandungan. Iya. Biar lebih jelas ya, Dok. Biar lebih jelas. Tapi jangan terlambat ibu-ibu, segera lakukan pemeriksaan. Ya, jadi sarannya ini dirujuk ke SPOG. SPOG, jadi diperiksa Obgyn, Obgyn, dokter Obgyn itu ya, kandungan ya. Oke. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir Sobat WK. Silakan Bung Restu. Baik, ini adalah pertanyaan dari Boy Guy 8081. Selamat malam dokter, mau tanya kenapa kaum laki-laki cepat nafsunya tinggi tapi cepat juga keluar, sedangkan wanita belum klimaks duluan ketimbang pasangannya. Gimana solusinya bisa sama-sama dapat klimaks? Dokter, dapat klimaks ya dokter, supaya bisa puas bareng-bareng. Jangan laki-lakinya duluan daripada perempuannya. Gitu, gimana dok? Iya. Makassar mewakili wanita dan sudah menopause. Makassar mewakili wanita dan sudah menopause. Monepos. Ya, typo. Ini saking pengen dapat jawaban nih dok. Jadi begini, seks terapi lah terapinya yang paling harus kita kerjakan. Memang pria itu adalah man is a sexual man. Pria itu makhluk seksual. Nggak usah diajarin, nafsunya udah tinggi. Iya, pasti. Dan pasti pengen cepat keluar, ya kan? Kalau wanita itu lama, naik, nah baru orgasme. Bagaimana caranya? Yang pertama, si pria harus bugar. Ereksinya harus bagus. Yang kedua, libidonya juga harus bagus. Tapi dalam hubungan seksual, jangan si pria terburu-buru. Artinya, saran saya, wanita itu posisinya di atas dulu, ya Mbak Ari ya. Woman on top, supaya ereksi pria bisa menyentuh klitoris. Dan si wanita nanti akan gesek-gesekkan penis yang sudah tegang itu ke klitoris. Lalu setelah itu, si pria bisa merangsang puting susu payudaranya si wanita pasangannya. Sehingga akhirnya orgasmenya akan tercapai. Ya, tidak pernah bisa sama-sama, tetapi intinya wanita dulu orgasme, baru bertukar posisi, prianya di atas. Ya kalau pria kan masuk tek selesai keluar ejakulasi, ya kan? Sehingga yang tadi pertanyaan itu ya Mrs. Rus Makassar, ya kalau mau sama-sama dalam artian tidak berbeda jauh, atau wanita juga bisa orgasme, pria orgasme, wanita di atas. Sehingga pria bisa merangsang puting susu payudara karena di situ ada banyak jaringan saraf, dan penisnya bisa yang mengeras bisa menggesek-gesek klitoris sehingga akhirnya orgasme, baru tukar posisi, prianya di atas, akhirnya keluar masuk vagina dan akhirnya ejakulasi. Sehingga akhirnya bisa sama-sama ya Mbak Arya, tercapai sama-sama lah ya, sama-sama enak gitu ya. Ya, kalaupun sudah menopause, wanita juga perlu dibantu. Jadi wanita menopause itu apa yang terjadi? Libidonya hilang, hasratnya menurun sekali, vaginanya kering, tidak semua.
Ada yang tetap vaginanya basah, ada yang mengering. Ya. Ketiga, badannya nggak bugar. Gangguan tidur. Itu wanita pasca menopause. Nah, ini harus dibantu. Ya. Tetapi tetap proses untuk orgasme seperti tadi. Ya, tetapi pada wanita yang pasca menopause tetap harus dibantu, disupport. Ya, itu aja. Jadi ritmenya diatur ya, Dok? Iya. Ya. Jadi kalau dia wanita yang masih normal, seks terapi itu dibutuhkan. Wanita di atas setelah orgasme, pria yang di atas. Tapi kalau wanita sudah pasca menopause, bila perlu memang harus dibantu supaya libidonya bangkit kembali, hasratnya bangkit. Kalau vaginanya kering harus dikasih vagina gel, ya bisa dibantu diobati. Ya. Iya, baik. Jadi diminta juga suaminya jangan pengen cepat-cepat kelar aja. Iya, nah kendalanya Mbak Ari. Egois gitu ya, Dok. Iya, raping in the marriage living. Apa tuh, Dok? Pemerkosaan dalam kehidupan pernikahan. Lo iya dong. Cepet. Cepet. Udah. Selesai. Udah. Istrinya bingung. Udah ya? Lo iya. Egois ya, Dok. Udah. Ya udah. Sudah. Oh ya sudah. Ya, habis itu suaminya apa? Jadi Tidur ngorok. harus saling ya, Dok, saling ya. Istrinya ngeliatin aja. Fast charging. Awas lo nggak gue masakin. Gitu ya, Dok ya. Itu dia. Jadi, Baik, itu terima kasih loh kendalanya. Dokter Ya, Binsar makasih. untuk Pak menjawab Dokter. semua pertanyaan dan terima kasih Bung Sabran sudah membantu saya di sini. Teman-teman dan Sobat WK, untuk semua pertanyaan belum terjawab, silakan nanti bertanya di kolom komentar dan seperti biasa nanti kita akan ada rubrik Dokter Binsar menjawab untuk menjawab pertanyaan dari Sobat WK dan teman-teman. Terima kasih. Kita akan kembali lagi minggu depan dalam tema dan bahasan yang berbeda, tentunya dengan Dokter Binsar kesayangan kita dan teman host saya Bung Sabran yang lucunya kebangetan ya. Dan sampai jumpa minggu depan, tetap sehat semuanya. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.